Salam semuanya. Hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan dalam program firman dan doa. Dan hari ini kita akan terus menggali firman Tuhan. Kita harus memiliki keinginan untuk belajar, karena keinginan untuk belajar itu berasal daripada Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, Tuhan memberikan kecerdasan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti. Karena ada rahasia-rahasia yang belum pernah kita temukan. Dan ketika kita belajar menemukan rahasia-rahasia itu, kita akan tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara rohani. Bahkan kita ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang menghina didikan, dan bahkan mereka tidak suka nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Kemarin kita sudah banyak bicara tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Nah, kita menjadi orang yang terus-menerus menjadi orang yang terus-menerus menjadi orang yang bijaksana, atau kita seharusnya menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan seringkali berbicara tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Bahkan ada perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh. Kenapa hal ini terus ada hubungannya dalam hidup kita? Karena hidup kita selalu ada orang-orang yang seperti ini. Banyak umat Tuhan yang bodoh, banyak orang umat Tuhan juga pun ada yang bijaksana. Nah, kita mau pilih yang mana? Ternyata untuk menjadi bijaksana, satu hal adalah kita mau belajar. Tapi masalahnya orang-orang atau umat Tuhan tidak suka belajar. Nah, hari ini kita akan terus belajar tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan membukakannya, dan itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Hidup kita pasti akan mengalami terobosan. Mari kita belajar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Seringkali kita berkata rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Ya, amin, karena memang Tuhan pasti merencanakan yang terbaik. Tetapi rencana Tuhan itu untuk rencana digenapi dalam hidup kita, kita juga harus bekerja sama. Artinya kita juga ikut ambil bagian bagaimana rencana itu tergenapi. Nah, hari ini kita akan belajar. Mari kita baca firman Tuhan di Yeremia 29. Ini ayat yang sering dipakai oleh orang-orang yang berharap rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Pasti. Nah, Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan harapan yang penuh, rancangan kehidupan yang penuh dengan harapan. Bahkan hal-hal yang luar biasa adalah rancangan yang terbaik yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan. Artinya kita ini sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Berarti kalau kita ada di dalam pikiran Tuhan, maka Tuhan yang akan terus bekerja merencanakan akan hidup kita menjadi anak-anak atau umat Tuhan yang menikmati segala sesuatu yang terbaik. Tetapi seringkali manusia tidak mengerti rancangan Tuhan itu karena dirinya tidak pernah akan terus belajar akan firman Tuhan, tidak belajar untuk mengenal Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu telah ditaruh dalam hidupnya. Tapi seringkali manusia gagal. Apa yang terjadi? Yaitu manusia tidak mau belajar lagi. Di Amsal katakan demikian. Amsal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Perhatikan bahwa
rancangan di dalam hati manusia, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ini bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita ini rancangan terbaik. Tetapi kenapa rancangan itu gagal dan kenapa rancangan itu tidak tergenapi dalam hidup kita? Karena kita berhenti belajar, karena kita malas. Perhatikan sini bahwa rancangan itu sudah ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Tetapi orang yang berhasil, orang yang menggenapinya adalah orang-orang yang tahu menggalinya. Perhatikan, orang pandai tahu menimbanya. Artinya sumur itu semakin digali akan memunculkan air yang jernih. Orang pandai tahu menimbanya, tetapi orang bodoh, orang malas tidak mau menimba. Ini adalah sebuah usaha. Berarti rancangan Tuhan akan tergenapi ketika kita menimbanya, ketika kita mau belajar terus menjadi orang pandai, orang yang bijaksana, maka rancangan Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Ada sebuah kesaksian yang ini adalah orang yang luar biasa, yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, namanya Michael Faraday. Michael Faraday ini adalah seorang bapak listrik. Dan dia menciptakan hal-hal yang berhubungan dengan listrik. Apa yang terjadi dalam hidupnya, kisah hidupnya itu menyakitkan. Ketika dia masih muda, dia benar-benar mengalami kemiskinan yang luar biasa. Ayahnya adalah seorang tukang besi yang kehidupannya juga kurang beruntung. Dia sakit lumpuh juga. Kekurangan ayah. Dia ke sekolah tidak memiliki apa-apa, kadang memakai sepatu yang rusak, baju yang sobek-sobek karena keadaannya miskin. Tapi Michael Faraday ini suka belajar. Dia ketika di sekolah minggu, dia belajar akan mendengarkan pujian penyembahan, membaca Alkitab, membaca buku-buku sejarah, membaca buku kimia, membaca buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan. Dia baca terus dan dia terus bersyukur dan dia terus belajar dan belajar dan belajar terus. Dia orangnya gigih, tidak berhenti untuk belajar. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi ilmuwan yang luar biasa karena dia tidak berhenti untuk menyerah, dia tidak berhenti untuk belajar, tapi dia terus belajar dan belajar. Dia tahu orang pandai itu menimbanya. Banyak orang-orang di dunia ini, mereka orang yang pandai terus akan menggalinya, menimbanya, sehingga rancangan dalam hidupnya itu tergenapi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa besar. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memimpin kami, memberikan anugerah yang besar dalam hidup kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika kami mau belajar, ketika kami mau bekerja keras, ketika kami mau terus menggali, menimba, karena kami tahu bahwa orang yang pandai tahu menimba dan menggali, dan rancangan itu akan tergenapi dalam hidup kami. Terus ajari kami untuk menggenapi rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati umat-Mu, sehingga umat-Mu semakin cerdas, pandai dalam menggali firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Anugerah-Mu boleh dicurahkan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini biarlah Engkau terus menyatakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah hari ini kita akan terus belajar di mana Tuhan menyatakan keajaibannya, di mana Tuhan terus menyatakan kuasanya, pengertian demi pengertian, rahasia-rahasianya, supaya kita menikmati hidup yang dipenuhi dengan terobosan demi terobosan, bahwa Tuhan inginkan kita diberkati Tuhan, rencana Tuhan terlaksana dalam hidup kita, tapi rancangan Tuhan itu terlaksana ketika kita
terus belajar, menggali, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang pandai, dan rancangan di dalam hati kita akan benar-benar tergenapi. Percayalah, karena ada campur tangan Tuhan yang memberkati hidup kita. Puji Tuhan. God bless you.